Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Anak soleh dan solihah. Ini fontnya bertabrakan ya, assalamualaikumnya nih. Seharusnya tadi sudah rapi dan qadarullah. Sebenarnya Ustaz sudah buat video dan sudah Ustaz masukkan ke YouTube, tapi kok nggak ada suaranya, jadi Ustaz harus tag ulang, Ustaz harus rekam ulang lagi nih. Masya Allah, 2 kali kerja nih. Nah, taib anak soleh dan solihah, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan keberkahan ilmu kepada kalian semua. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Taib anak soleh dan solihah, insyaallah kita masuk pada pembelajaran PKN ya. Pada tema 7 subtema 1 dan 2 tentang keberagaman. Nah, Masya Allah, keberagaman. Anak soleh dan solihah, Ustadz jadi agak sedikit ngebut nih. Keberagaman itu diartikan perbedaan, berbeda-beda dan bermacam-macam. Nah, ketika ada perbedaan, berbeda-beda dan bermacam-macam, nah itulah yang disebut dengan keberagaman. Nah, ternyata anak soleh dan solihah, Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, Allah sudah menciptakan kamu dari Allah sudah menciptakan seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian Allah jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal, agar kalian saling mencintai. Dan di antara itu semua yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Nah, taib anak soleh dan solihah, tahukah kalian? Tahukah kalian? Ini sudah pernah Ustaz jelaskan nih. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dan banyak memiliki keberagaman di setiap daerahnya. Keberagaman yang dimiliki setiap daerah berpengaruh terhadap keberagaman karakteristik setiap individu. Nah, kita yang tinggal di Indonesia bagian barat dan Indonesia yang di bagian timur ini akan berbeda kulturnya, berbeda karakteristiknya. Ya, coba kalau kita lihat orang Medan, cara bicaranya, orang Sumatera pasti nadanya akan tinggi. Kalau orang Jawa melihatnya, wah dia sedang marah-marah, tetapi tidak, ternyata memang cara bicaranya seperti itu, seperti orang yang luap-luap. Nah, seperti kayak orang Betawi juga bicaranya. Nah, itulah yang disebut dengan karakteristik setiap individu di daerahnya masing-masing, tentunya akan berbeda. Dan alhamdulillah kita berada di negara yang sangat kaya dengan keberagamannya, dari bahasanya dan lain-lain. Nah, ini merupakan sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang dimana kita tinggal di negara yang begitu banyak keberagamannya. Nah, anak soleh dan solihah, ternyata ada 7 jenis keberagaman. Nah, yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, yang pertama itu keberagaman kesukaan. Kemudian ada keberagaman sifat, keberagaman sikap, ada keberagaman profesi, ada keberagaman pakaian adat, ada keberagaman fisik, dan ada keberagaman kebiasaan. Nah, ini insya Allah akan kita bahas, walaupun tidak Ustadz bahas semuanya ya. Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya lagi. Nah, baik, anak soleh dan solihah, yang pertama yaitu keberagaman kesukaan. Maksudnya apa sih? Nah, kesukaan itu bisa kita artikan sebagai hobi, kegemaran, dan kesenangan. Nah, ini yang disebut dengan kesukaan. Tentunya di rumah kalian pasti berbeda-beda, abi dan umi kalian hobi dan kegemaran kesenangannya berbeda-beda kesukaannya, maupun kalian dengan adik kalian. Nah, pasti berbeda-beda. Contohnya, Raska menyukai buah mangga, sedangkan Fikoh menyukai buah jeruk. Nah, kakak senang membaca buku, sedangkan adiknya senang bermain bola. Nah, Ahmad senang membaca buku, sedangkan Zulfikar senang berenang. Nah, ini merupakan kesukaan yang berbeda-beda. Ini pun pasti akan terjadi di rumah kalian masing-masing. Nah, taib anak soleh dan solihah, selanjutnya ada keberagaman sifat. Nah, keberagaman sifat. Sifat ini adalah sebuah karakter atau ciri khas yang melekat pada diri seseorang yang membedakan dengan orang lain. Nah, ini yang disebut dengan sifat. Tentunya karakter kalian dengan teman kalian, dengan adik kalian, dengan abi dan umi kalian pasti akan berbeda-beda.
Nah, ini yang disebut dengan keberagaman sifat. Contohnya apa saja anak solih dan solihah? Nah, contoh sifat seseorang yaitu dermawan. Cirinya gimana sih? Suka berbagi, ya. Ini yang dimaksud dengan sifat dermawan, yaitu orang yang suka berbagi. Terus jangan ketika kalian suka berbagi kalian pamerkan, kalian ria. Nah, ini nggak boleh ya anak solih dan solihah. Kalian ingin berinfak, uangnya sebelum kamu masukkan ke kotak amal, kamu angkat terus kamu liatin ke orang-orang, ana mau infak nih, lihat ya, ana mau infak. Nominalnya dikasih tahu ke orang-orang. Misalkan mau infak 100.000 kamu pamerkan, giliran 1.000 kamu umpetin ya. Nah, ini nggak boleh, ini ria ya, dan Allah sangat tidak menyukai sifat ini ya, tidak boleh. Jadi kalian sembunyikan amal kalian. Nah, kemudian ada rendah hati. Cirinya apa? Selalu menghargai orang lain. Nah, kemudian ada penyayang, yaitu menyayangi dan menjaga apapun yang ada di sekitar kalian. Nah, ini perlu kalian tanamkan nih, menyayangi adik kalian, umi kalian, abi kalian, dan juga tumbuh-tumbuhan juga termasuk kalian harus jaga, harus kalian sayangi, tidak boleh kalian rusak. Nah, kemudian tenggang rasa, cirinya mampu memahami keadaan orang lain. Kemudian ada suka menolong. Nah, ini juga termasuk sifat. Cirinya senang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, ta'awun. Nah, kalian saling tolong menolong ketika ada teman kalian yang kesusahan. Nah, kalian harus tolong, jangan kalian diamkan, jangan kalian biarin aja lah si fulan orangnya nggak asik, si fulan suka jahatin anak. Nah, terus kalian tidak tolong, jangan ya anak solih dan solihah. Rasulullah saja suka menolong. Bahkan orang kafir, orang yang memusuhi Rasulullah, orang yang suka mengolok-olok Rasulullah tolong, Rasulullah bantu ketika dia kesusahan. Nah, apalagi kita yang jauh dari sifat ini, makanya kita harus mencontoh Rasulullah. Rasulullah sudah memberikan contoh yang terbaik untuk umatnya sebagai suri tauladan kita, maka kita harus mencontoh sifat-sifat Rasulullah, yaitu suka menolong ya. Anak soleh dan solehah, selanjutnya ada sombong. Nah, ini adalah sifat yang tidak baik. Cirinya apa? Selalu merasa lebih baik dari orang lain. Wah, ana mah lebih hebat, ana lebih kaya dari dia. Apa sih dia? Nah, ini nggak boleh anak soleh dan solehah ya. Ini sifat yang Allah benci, yang tidak Allah sukai. Jadi kalian tidak boleh tanamkan sifat ini dalam diri kalian ya. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa kalian paling baik dari orang lain, tidak boleh, karena kesempurnaan itu bukan berada pada manusia tapi pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak boleh makhluknya merasa paling sombong, nih tidak boleh, nauzubillah min zalik. Jadi anak soleh dan solehah, mudah-mudahan tidak ada yang sombong di antara kalian ya. Kemudian ada keras kepala. Cirinya apa? Tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nih, keras kepala nih. Bukan kepala kalian yang keras kayak batu, terus kepala kalian dimasukin semen ya, bukan. Tapi ketika kalian dinasehati, kalian diberi saran, nah kalian tidak mau mendengarkan, kalian merasa paling hebat. Nah, sama kembali lagi jadi sombong juga. Hampir sama ini. Kalian udah keras kepala. Nah, karena apa? Mungkin ada sifat sombong di dalam dirinya. Jadi kalian tidak mau mendengarkan. Nah, bukan kepala kalian yang keras seperti semen ya, bukan seperti batu. Kalau seperti itu kepala kalian bisa jadi ini bahan bangunan. Nanti kepala kalian dijadiin semen, bisa buat bangun jembatan. Bukan ya anak solih dan solihah ya. Tapi maksudnya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain nih. Merasa paling hebat, merasa paling benar ya. Jangan menanamkan sifat ini. Nah, selanjutnya keberagaman apa lagi yang solih dan solihah? Keberagaman sikap. Nah, sikap adalah perbuatan yang dilakukan berdasarkan keyakinan seseorang. Nah, berdasarkan keyakinan seseorang, perbuatan yang dilakukan berdasarkan keyakinan seseorang, itu yang dimaksud dengan sikap. Contoh sikap baik yang dilakukan seseorang. Nah, contohnya jika dalam berdiskusi teman kita berbeda pendapat, maka sikap kita adalah menerima perbedaan, tidak memaksa pendapat kita. Fulan, pendapat ana yang benar, pendapat antum salah. Udah antum salah terus. Ana aja yang benar. Nah, ini nggak boleh ya. Nggak boleh anak soleh dan solihah ya. Ini juga masuknya ke keras kepala, sifat nih ya. Sifat kalian keras kepala. Makanya ketika sedang berdiskusi, kalian harus menanamkan sikap ya menerima, tidak boleh memaksakan pendapat kita ketika pendapat teman kita itu lebih baik ya. Nah, kemudian apalagi contohnya?
teman kita tidak sengaja menumpahkan minuman sehingga baju kita basah. Nah, maka sikap kita apa? Ya memaafkannya. Tidak boleh. Antum, anak nggak akan maafkan antum seumur hidup. Nah, ini nggak boleh ya. Maafkan. Rasulullah maha pemaaf. Allah maha pemaaf. Masa kamu sebagai makhluknya nggak mau memaafkan kalau ada teman kamu yang salah ya? Walaupun misalkan si fulan nggak mau minta maaf, ya sudah, kita maafkan tanpa dia meminta maaf. Ini anak muslim dan anak soleh dan solihah yang hebat ya. Walaupun dia nggak mau minta maaf, ya udah maafkan saja, itu pahala untuk kalian ya. Jadi nggak usah kalian dengki, kalian kesal, nggak usah. Kalau misalkan ada teman kalian yang menumpahkan minuman, anak mau jadi anak solih dan solihah yang hebat, ya udah maafkan ya, anak solih dan solihah. Kalau ada teman kalian yang salah, maafkan, jangan kalian kesal. Nah, selanjutnya contoh sikap yang buruk yang wajib kita hindari. Apa aja anak solih dan solihah? Nah, memilih-milih teman. Biasanya umumnya terjadi di kelas akhwat nih. Perhatikan anak solihah nih, memilih-milih teman. Anak mau mainnya masih A aja, anak nggak mau main sama dia. Dia mah nggak pinter. Anak nggak mau main sama dia nggak bisa main lompat karet, apalah segala macam. Nah, anak mau main sama dia aja, Nah, ini nggak boleh ya. Semuanya berteman. Satu kelas, di kelas kalian itu adalah semuanya teman kalian. Mau itu nanti di bawahnya ada adik kelas kalian, kakak kelas kalian, itu semua teman kalian. Tidak boleh pilih-pilih teman ya, anak solih dan solihah ya. Dia boleh pilih-pilih teman. Semuanya adalah teman kalian. Nah, selanjutnya memilih-milih makanan. Nah, ini juga tidak boleh kita memilih-milih makanan. Nah, makan yang ada qanaah, merasa cukup ya. Tidak boleh umi kalian mampunya hanya gorengin telur pada saat itu. Ana maunya makannya yang enak umi, ana nggak doyan telur, nggak boleh ya. Udah mencela makanan terus kalian memilih-milih makanan, ini juga nggak boleh. Kalian harus qanaah, apa yang ada kalian makan, nikmati. Kemudian tidak peduli jika ada teman yang kesusahan. Nah, tidak boleh juga ini. Kalau ada teman kalian yang sakit, ada teman kalian yang kesusahan, semampu kalian ta'awun, tolong menolong, meringankan beban teman kalian. Nah, selanjutnya ada keberagaman profesi. Nah, profesi adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu. Nah, ini yang disebut dengan profesi. Contohnya apa sih? Nah, contohnya ada dokter, polisi, pilot, pramugari, guru, sopir, masinis, karyawan, nelayan, dan lainnya. Nah, ini adalah contoh profesi. Mungkin di antara kalian ada abinya dokter atau uminya dokter, ada yang polisi, pilot, pramugari, guru, nah, sopir, masinis, karyawan, nelayan, dan lainnya. Atau ada yang bercita-cita ingin menjadi salah satu di antara contoh profesi ini. Nah, anak solih dan solihah, selanjutnya keberagaman pakaian adat nih, Masya Allah. Kita tinggal di negara yang sangat kaya dengan keberagaman pakaian adatnya nih. Setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian adat atau pakaian tradisional yang berbeda-beda. Nah, contohnya beberapa pakaian adat. Nah, pakaian adat di Sumatera Utara namanya itu ulos ya, anak solih dan solihah ya. Pakaian adat Sumatera Utara itu namanya ulos. Nah, kalau pakaian adat di Sulawesi Selatan namanya baju bodo, bukan bodoh ya, jangan ditambahin hak. Baju bodo ya, baju bodo ini pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Nah, kemudian di Jawa Barat dan Jawa Tengah itu ada baju kebaya ya. Nah, kemudian di daerah kita nih, di daerah Banten ada baju pangsi. Nah, ini adalah baju pakaian adat tradisional di daerah yang ada di Indonesia. Nah, kita tinggal di daerah Banten, berarti baju tradisional kita adalah baju pangsi. Kalau nggak salah nih bajunya kayaknya baju-baju yang dipakai pesilat nih, baju pangsi seperti itu kalau nggak salah ya. Nah, itulah anak solih dan solihah, sedikit banyaknya keberagaman. Nah, seperti yang sudah Allah jelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13, Allah sudah menciptakan manusia, sudah Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, saling mencintai. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa ya. Anak solih dan solihah,
dari banyaknya bangsa dan suku, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Taib, itu aja anak solih dan solihah, sedikit pembahasan materi pada pagi hari ini. Qadarullah juga ini sudah Ustadz harus rekam ulang lagi nih, karena sudah Ustadz buat sebenarnya videonya, tapi qadarullah tidak ada suaranya. Taib, Ustadz mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian pada pagi hari ini. Yang benar hanya milik Allah dan segala kesalahan itu mutlak milik Ustadz. Ustadz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita cukupkan, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.